Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Talki dan ini tugas UAS saya yang di Introduction to Literature. Di sini saya akan membahas sebuah film yang berjudulkan Sleepy Hollow. Film Sleepy Hollow berlatar di abad ke-18. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah desa kecil yang bernama Sleepy Hollow. Pada suatu malam, ada seorang tuan tanah kaya yang melewati sebuah jalan yang terkenal angker, dan saat itulah tiba-tiba sopir kudanya meninggal dengan keadaan kepala terpenggal. Lantas, si tuan tanah itu kaget dan lompat dari kereta kudanya, namun tiba-tiba tanpa dia sadari seseorang mengikutinya dari belakang, lalu orang itu langsung menebas kepalanya. Dan film Sleepy Hollow pun dimulai. Kisah akan berfokus kepada seorang polisi muda di New York yang bernama Ichabod Crane, yang dimana dia diperankan oleh artis terkenal yaitu Johnny Depp. Dia yang muak akan kelakuan rekan polisinya yang selalu menangkap tersangka kejahatan tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Para pelaku yang belum tentu bersalah langsung memvonis mati tanpa melihat bukti yang ada. Pada suatu sidang, Crane pun komplain atas kelakuan rekan-rekannya itu kepada sang hakim, namun itu justru malah menantang Crane untuk pergi ke sebuah desa terpencil yang bernama Sleepy Hollow. Dan jika dia bisa memecahkan kasus yang ada di sana, dan apabila Crane berhasil menemukan siapa pelaku pembunuhan di sana dan menangkapnya, maka sang hakim akan mau untuk menerapkan peraturan yang lebih adil terhadap para tersangka kejahatan di kota New York. Dengan menggunakan kereta kuda, Crane pun berangkat ke Sleepy Hollow. Walaupun Crane adalah orang yang terbilang skeptis terhadap hal supranatural, dia juga tergolong sebagai orang yang penakut. Sesampainya di sana, Crane pun mendatangi sebuah rumah yang diadakan sebuah pesta, dan pemilik rumah tersebut ialah seorang tuan tanah paling kaya di Sleepy Hollow. Orang itu bernama Baltus Van Tassel. Di hadapan para petinggi desa, Crane pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk menyelidiki kasus kematian 3 orang yang kepalanya terpenggal. Bermodalkan pemikiran yang rasional, dia pun berpikir kalau hal ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal supernatural. Pembunuh tak butuh hantu untuk bangkit dari kubur, kata Crane dengan sombongnya. Baltus pun mengatakan bahwa pembunuhan ini adalah ulah dari hantu penunggang kuda tanpa kepala. Dan kisah pun berlanjut. Pada scene selanjutnya, kita akan dibawa flashback sekitar 40 tahun yang lalu. Ada seorang tentara bayaran yang selalu membunuh musuhnya dengan cara memenggal kepala musuhnya. Hingga pada saat akhir hayatnya, si penunggang kuda itu pun harus kehilangan kudanya, dan dia pun lari ke tengah hutan dekat Sleepy Hollow. Dan ia pun bertemu dengan 2 gadis yang sengaja mematahkan ranting kayu dan memberitahu orang-orang bahwa si penunggang kuda sedang bersembunyi di dekat mereka. Sehingga para prajurit pun mengetahui keberadaannya, lalu mereka pun memenggal kepala si penunggang kuda itu dengan pedangnya sendiri. Dan scene pun berpindah ke seorang penjaga gerbang yang melihat kabut yang begitu tebal menyelimuti area sekitar. Dan tanpa diduga, si penunggang kuda pun muncul menjadikan sang penjaga sebagai korbannya yang keempat. Lalu keesokan harinya, Crane pun langsung memeriksa tempat kejadian yang disaksikan langsung oleh Baltus dan warga desa. Dengan alat yang paling modern di masanya, Crane pun menyelidiki mayat si penjaga gerbang, namun tak satu pun petunjuk yang ia temukan. Lalu si hakim kota memberitahu Crane bahwa sebenarnya sudah ada 4 korban sebelumnya, yang berarti total korban menjadi 5 orang. Dan korban keempat itu ialah seorang janda yang memiliki luka sayatan di perutnya. Setelah diotopsi, ternyata si janda sedang hamil saat dibunuh, namun hasil otopsi itu tak bisa dijadikan sebagai bukti atas penyelidikannya. Singkat cerita, pada malam hari ketika Crane sedang pulang ke penginapannya, namun saat sedang melewati sebuah jembatan kecil, tiba-tiba si penunggang kuda itu hadir di hadapannya dan mengejarnya sampai ke hutan. Namun ternyata itu hanyalah ulah dari pemuda-pemuda desa yang tidak suka dan kehadiran Crane di Sleepy Hollow. Lalu keesokan harinya, ketika sedang sarapan, Crane pun bertemu dengan putri si tuan tanah yang bernama Katrina Van Tassel. Dan wanita itu pun bercerita bahwasanya ayahnya bukanlah keturunan dari bangsawan, tetapi ada seorang juragan kaya yang bernama Van Gareth yang meninggal pada saat awal cerita. Dia yang kagum atas kinerja Baltus lalu mengangkatnya menjadi saudaranya, dan pada saat itu Van Gareth meninggal, otomatis warisannya diturunkan ke Baltus.
Lalu ketika sedang melakukan penyelidikan, Crane pun terpikir kalau mungkin yang membunuh si janda itu ialah orang yang telah menghamilinya, dan dia pun membunuh 4 orang lainnya untuk menutupi kejahatannya itu. Seperti itulah teori yang difikirkan oleh Crane. Namun, orang-orang tetap yakin bahwa hantu penunggang kudalah pelaku pembunuhan 5 orang tersebut. Lalu saat sedang mengadakan penyelidikan pada keesokan harinya, tanpa disangka tiba-tiba si hantu penunggang kuda tanpa kepala itu muncul dari dalam hutan lalu menebas leher sang hakim kota, dan Crane yang menyaksikan kejadian tersebut sontak langsung pingsan. Dan Crane sempat kena trauma akibat kejadian tersebut, namun ia memutuskan untuk pergi ke makam si penunggang kuda karena dia yakin bahwa ada seorang yang dengan sengaja membangkitkan arwah si hantu untuk tujuan tertentu. Ditemani oleh anak mendiang penjaga gerbang, ia pun pergi ke makam itu lalu menemukan sebuah gua yang di dalamnya terikat seorang wanita yang berpenampilan seperti seorang penyihir, dan dia dirantai karena dianggap gila oleh warga Sleepy Hollow. Singkat cerita, si wanita pun memberitahu Crane di mana makam si penunggang kuda itu. Dan sesampainya di sana, Crane langsung memotong akar pohon dan seketika keluarlah kepala-kepala dari korban yang telah dibunuh oleh hantu itu. Dan saat itulah si hantu keluar dari pohon lalu menuju ke desa lalu membunuh beberapa penduduk desa itu. Lalu Crane mengumpulkan semua hipotesis yang ia miliki, dan disinilah terkuak plot twist yang ternyata anak yang dikandung oleh si janda itu merupakan anak dari hubungan gelap antara si janda dan si Pangaret. Dan Crane pun berasumsi bahwa Baltus sengaja memanggil arwah si penunggang kuda untuk membunuh para saksi agar semua harta warisan Pangaret jatuh ke tangannya, bukan ke anak si janda. Lalu ketika Crane sedang mengendarai kuda, dia pun bertemu dengan Katrina yang sedang membakar surat tuduhan ayahnya karena dia tidak percaya kalau orang yang membangkitkan si hantu itu adalah ayahnya sendiri. Lalu keesokan harinya si hantu itu pun muncul lagi di desa Sleepy Hollow, dan warga pun berlindung di sebuah gereja, dan ternyata si hantu itu tidak bisa masuk ke sana, dan para warga pun nekat melawan balik si hantu dengan cara menembaknya. Di dalam gereja, Baltus pun dituduh pelaku atas bangkitnya si penunggang kuda. Lalu Baltus yang tidak rela dituduh lalu mengeluarkan sebuah pistol dan lalu menembak si pendeta dan satu tetua desa. Lalu setelah berpikir keras, ternyata Crane menyadari satu hal, ternyata dalang di balik bangkitnya si hantu itu ialah si ibu tirinya si Katrina. Lalu tanpa disadari, si ibu membawa Katrina untuk ditumbalkan kepada si hantu. Dan terkuak plot twist lagi, yang ternyata gadis yang 40 tahun yang lalu memberitahu prajurit tempat si penunggang kuda bersembunyi ialah ibu tirinya Katrina. Lalu cerita pun berlanjut. Crane datang menyelamatkan Katrina dan ia pun membakar tempat si ibu dan si hantu. Namun si hantu masih hidup dan dia pun mengajar Crane serta Katrina yang mana mereka menuju ke makam si penunggang kuda. Dan singkat cerita, Crane berhasil merebut tengkorak kepala si penunggang kuda dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan si penunggang kuda pun membawa si ibu tiri ke dalam alamnya, yaitu alam gaib. Lalu Crane pun membawa Katrina beserta anak sang penjaga gerbang ke New York, dan mereka pun hidup bersama. Dan kisah Sleepy Hollow pun berakhir.